Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Gautam dan Netra yang sedang berunding di dalam mobil. Gautam adalah seorang sutradara film amatir yang sedang meniti karirnya. Dengan ditemani oleh Netra, Gautam berencana untuk membuat sebuah film horor. Dalam pembuatan film pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Gautam pun segera pergi ke rumah produksi film dengan membawa naskah film buatannya. Gautam sangat berharap naskah filmnya tersebut dapat diterima oleh rumah produksi film sehingga dirinya bisa mendapatkan bantuan dana. Tapi sayangnya reaksi yang diberikan rumah produksi film tidak seperti yang diharapkan Gautam. Mereka menolak naskah film itu lalu menjelaskan bahwa masih banyak kekurangan pada naskah buatan Gautam sehingga Gautam pun tidak berhasil mendapatkan dana tambahan. Hal ini membuat Gautam sangat kecewa dan bersedih. Melihat pasangannya yang sedih, Netra pun tidak tinggal diam. Netra segera menghubungi dua teman mereka bernama Sibi dan pacarnya bernama Madu. Netra berencana mengajak Gautam untuk bersenang-senang sebentar agar dia melupakan rasa kecewanya akibat tidak mendapat dana dari kantor. Saat itu juga mereka pun segera bersiap-siap lalu pergi ke sebuah restoran bernama Pondi. Di sana mereka pun banyak minum-minum dan bersenang-senang sampai larut malam. Karena mereka sudah dalam kondisi mabuk, mereka pun memutuskan untuk pulang saja. Namun dalam perjalanan terjadilah suatu peristiwa yang tidak mereka inginkan. Akibat efek mabuk, Gautam secara tidak sengaja menabrak seorang wanita hingga wanita tersebut sekarat. Kejadian tak terduga ini membuat mereka semua menjadi panik dan bingung harus melakukan apa. Setelah kejadian buruk yang menimpa mereka, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Kemudian mereka pun melakukan video call untuk merundingkan jalan keluar dari permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Netra, Madu, dan Sibi telah bergabung lebih dulu ke dalam video call. Namun Gautam hingga saat ini masih sulit untuk dihubungi. You guys okay? Yeah. தேவையில்லாத பிரச்சனை. எல்லாரும் சூத்த மூட்டு வீட்லயே ஃபோன் பண்ணு. Pantenda. Beberapa saat kemudian Gautam akhirnya bergabung ke dalam video call. Netra pun mengungkapkan rasa kesalnya pada Gautam karena sejak tadi dirinya sudah menelpon Gautam namun Gautam tak kunjung memberikan kabar. Akibat serangan panik, Netra mengalami gejala asma dan harus menggunakan inhaler. Melihat betapa paniknya Netra membuat Gautam pun merasa bersalah dan langsung meminta maaf karena terlambat bergabung ke dalam video call. Kemudian Gautam pun menerima telepon dari seorang pria bernama Pak Mugilan. Sure sir. கண்டிப்பா சார். நீங்களா கேட்டதா சொல்லுங்க சார். யா. இல்ல சார், வேணும்னே பண்ணல. தப்பு நடந்து போச்சு. Thank you so much sir. Thank you. Pak Mugilan adalah seorang pengacara yang ditugaskan oleh Gautam untuk mengurus semua masalah yang mereka hadapi saat ini. Setelah kecelakaan tersebut, Pak Mugilan diminta untuk membawa korban kecelakaan ke rumah sakit. Pak Mugilan juga mengurus seluruh administrasi rumah sakit. Korban kecelakaan tersebut adalah seorang wanita bernama Charu. Saat ini, kondisi Charu masih kritis dan akan segera dilakukan tindakan operasi pada Charu. Gautam berharap operasi Charu dapat berjalan dengan lancar sehingga mereka tidak perlu menghadapi hukuman pidana. Selain itu, bukti CCTV yang menampilkan kecelakaan akan dimanipulasi oleh Pak Mugilan agar Gautam dan teman-temannya dapat terbebas dari hukuman pidana. Tak hanya itu saja, Pak Mugilan juga berencana untuk menutup kasus itu dan mengklaim bahwa kendaraan yang menabrak Charu tidak dapat ditemukan. Gautam pun menyuruh mereka untuk tetap tenang karena semuanya sudah diurus oleh Pak Mugilan. Tak berselang lama, kakak perempuan Gautam bernama Shruti mengajak Gautam untuk berbincang sebentar. Sembari menunggu Gautam, Ibu Madu datang menyapa Sibi dan Netra sambil membawakan secangkir minuman untuk Madu. Ibu Madu memberitahu Madu bahwa dia dan ayah Madu akan pergi ke kota Bangalore besok pagi. Sebenarnya ibu dan ayah Madu akan pergi hari ini, namun karena mereka terlambat, mereka pun ketinggalan kereta. Tak berselang lama, Gautam pun kembali ke kamarnya. Alasan Gautam dipanggil oleh Shruti adalah karena Gautam diminta untuk menceritakan tentang kecelakaan yang menimpa Gautam. Lalu Shruti datang ke kamar Gautam untuk berbincang sebentar dengan teman-teman Gautam. டேய், உனக்கு ஃபோன் வந்தது பாரு. ஹாய் கா. Hello. Hi. Don't worry, don't think about it too much. Thanks, Ka. Shruti meminta Gautam untuk tidak tidur terlebih dahulu karena nanti malam suami dari kakak Gautam yang kita sebut saja sebagai Sahil akan pulang ke rumah.
Setelah membicarakan hal itu, Shruti pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Melihat HP-nya dalam keadaan mati, Gautam pun segera mengisi daya HP-nya sambil menyalakan HP-nya lagi. Ternyata ada telepon masuk dari Pak Mugilan, namun Gautam terlambat menyadarinya akibat HP-nya yang kehabisan daya baterai. CB meminta Gautam untuk menelpon Pak Mugilan, siapa tahu Pak Mugilan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Akan tetapi sekarang ini Pak Mugilan tidak bisa dihubungi. Gautam pun berencana untuk menunggu telepon lagi dari Pak Mugilan, atau jika tidak ditelepon balik, maka Gautam akan menelpon Pak Mugilan besok pagi. Lalu terdengarlah suara bel pintu rumah Gautam. Gautam pun segera membukakan pintu rumah dan ternyata yang datang adalah Sahil. Gautam pun mempersilahkan Sahil untuk masuk. Ternyata Sahil tidak datang sendirian, dia membawa seorang tamu bersamanya. Tapi anehnya ketika bertemu Gautam, Sahil ini menatap Gautam dengan tatapan aneh tanpa berbicara sepatah kata pun. Gautam langsung menyampaikan keanehan tersebut pada teman-temannya. Yes, proceed. Setelah itu Shruti kembali menemui Gautam. Shruti meminta Gautam untuk segera tidur karena besok Sahil akan mengajak Gautam untuk berbincang. Karena Sahil belum makan setelah melakukan perjalanan yang jauh, Gautam pun berinisiatif untuk memesankan beberapa makanan untuk Sahil dan juga untuk Shruti. Kemudian Madhu mengeluh pada mereka tentang suhu di kamarnya yang terasa sangat dingin. Tentu saja hal ini tidak wajar terjadi mengingat Madhu sudah menaikkan suhu AC di kamarnya menjadi 26 derajat. Tapi tetap saja suhu di kamarnya terasa sangat dingin. Ketika sedang berbincang, terdengarlah suara kucing dari rumah Gautam. Suara kucing itu sangat mengganggu mereka hingga Gautam pun harus turun tangan untuk mengeceknya. Ketika dicek, Gautam terkejut melihat pintu rumahnya yang terbuka. Tak hanya itu saja, Shruti dan Sahil juga tidak ada di kamarnya. Gautam mulai panik dan mencoba menghubungi kakaknya. Di saat yang bersamaan, Netra berteriak ketakutan hingga membuat mereka semua terkejut. Are you okay? Netra, you okay? You okay? What happened? No, nothing. God, what's going on? Netra mengaku seperti ada seseorang yang menyentuh pundaknya, padahal di rumah Netra hanya ada dirinya dan ibunya yang sedang lumpuh berada di kamar. Sementara itu, Madhu yang kehausan akhirnya meminum secangkir minuman yang dibawa oleh ibunya tadi. Ternyata minuman yang dibawa oleh ibunya itu adalah susu basi. Hal ini pun membuat Madhu terkejut karena ibu Madhu pasti sudah mengetahui tentang Madhu yang memiliki alergi terhadap susu. Madhu segera pergi menuju kamar ibunya untuk memarahi ibunya yang sengaja memberikan Madhu susu basi. Sekembalinya dari kamar ibunya, wajah Madhu terlihat sangat ketakutan. CB, Netra, dan Gautam meminta Madhu untuk menjelaskan mengapa Madhu terlihat ketakutan. Ternyata saat ini Madhu sedang sendirian di rumah. Madhu ingat betul bahwa orang tuanya akan pergi ke Bangalore besok pagi. Bahkan beberapa saat yang lalu, ibu Madhu sempat pergi ke kamar Madhu untuk menyajikan minuman. Tapi bagaimana bisa mereka pergi ke Bangalore tanpa memberitahu Madhu terlebih dahulu? Madhu yang mulai panik memutuskan untuk menelpon ibunya. Hello, Ma. என்னம்மா சொல்ற? என்னம்மா ஆச்சு? எங்க இருக்க? என்னம்மா சொல்ற? Dalam percakapan itu, orang tua Madhu sudah berada di Bangalore sejak tadi sore. Jika orang tua Madhu ada di Bangalore, lalu siapa sosok yang menyamar menjadi ibu Madhu? Seketika kejadian itu membuat mereka menjadi sangat panik, terutama Madhu yang kini sangat ketakutan sampai menangis. Always blame it on me. Let's all calm down. I'm sorry. மன்னிச்சுங்க போதுமா? பாத்தீங்களா? Did it? No, that's exactly what you said. Sebagai pacar yang baik, CB memutuskan untuk menemani Madhu. Kebetulan rumah CB dekat dengan rumah Madhu, dia pun bergegas pergi ke rumah Madhu dengan berjalan kaki sambil melakukan video call lewat HP. Namun hal yang di luar nalar mulai terjadi pada mereka. Seharusnya CB tiba di rumah Madhu, tapi tiba-tiba saja ia kembali lagi ke rumah. కొంచెం సీక్రం ప్లీజ్. Almost there, but
Sibi merasa sangat bingung dan jelas-jelas dirinya sudah keluar dari rumah, melewati jalan depan rumahnya dan masuk ke dalam rumah Madu. Tapi secara tak masuk akal dirinya malah kembali ke kamarnya lagi. Kemudian Gautam meminta Netra untuk mengecek keadaan ibunya. Ibu Netra sempat mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh untuk sementara waktu. Gautam yang khawatir pada keadaan ibu Netra meminta Netra untuk mengecek kondisi ibunya. Netra pun segera pergi ke kamar ibunya sambil melakukan video call dengan menggunakan HP-nya. Ketika berada di kamar ibunya, ibu Netra ternyata sedang tertidur. Netra ingin membangunkan ibunya namun ibunya tak kunjung bangun. Ma, Just check if she's breathing, Neetu. Come on. Takut sesuatu yang buruk terjadi pada ibunya, Netra pun berinisiatif untuk menelpon rumah sakit. Tapi anehnya telepon Netra malah terhubung ke HP Gautam. 2 kali Netra mencoba menelpon rumah sakit namun teleponnya selalu terhubung ke Gautam. Kemudian Netra mendengar suara gaduh dari kamar ibunya. Saat dicek, mereka melihat ibu Netra berjalan sambil tidur. Mereka pun sangat takut karena setahu mereka ibu Netra ini sedang dalam kondisi lumpuh. Tapi secara mengejutkan ibu Netra malah bisa berjalan. Wajah ibu Netra tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan sehingga membuat Netra sangat ketakutan. Tak berselang lama Gautam menerima telepon dari Shruti. Shruti memberitahu Gautam bahwa sejak tadi dirinya berada di kamar saja. Gautam pun bingung karena jelas-jelas tadi dia melihat kakaknya tidak ada di kamar. Untuk membuktikannya, Gautam yang masih terhubung dengan telepon kakaknya segera pergi mengecek kamar kakaknya. Sesampai di sana, kamar Shruti dalam kondisi kosong. Namun anehnya, Gautam bisa mendengar suara Shruti. Semua kejadian ini sangat tidak masuk akal dan membuat mereka bingung sekaligus ketakutan. Kemudian Sibi meminta Gautam untuk menelpon Pak Mugilan. Gautam pun segera menghubungi Pak Mugilan hingga seorang pria yang kita sebut saja sebagai Dava menjawab telepon tersebut. Dava memberitahu Gautam bahwa Pak Mugilan baru saja meninggal akibat kecelakaan. Berita ini sungguh membuat mereka semua terkejut. Lebih lanjut, Dava mengabarkan bahwa Charu, korban yang ditabrak oleh Gautam, sudah meninggal dunia. Dava akan menggantikan tugas Pak Mugilan dalam menangani kasus Gautam. Karena sebelumnya Gautam ingin bertanggung jawab secara finansial pada keluarga korban, Dava pun mengirimkan identitas Charu beserta identitas keluarga Charu. Siapa tahu Gautam ingin mengirimkan uang pada mereka. Gautam berusaha untuk meminta tolong pada Dava tentang peristiwa aneh yang Gautam alami saat ini. Namun suara Dava mendadak berubah menjadi menyeramkan. Hello, sir. Mugilan, sir. Hello. சொல்லுங்க. Sir. Hello, sir. Mugilan, sir. ஆமா நீங்க என்ன சார் முக்கியமான மேட்டர் கால் அடிச்சு எடுக்க மாட்டீங்க. டாக்டருங்களாம் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியும் முடியல. இல்ல சார், அதான் இல்ல சார். ப்ளீஸ் சார், ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார். அதான் நான் சொன்னேன்டா. Setelah itu, Sibi meminta Gautam untuk mengecek file yang dikirimkan Dava lewat email. Gautam pun segera membuka emailnya dan seketika itu Gautam terkejut setelah melihat wajah dari Charu. Perasaan takut mulai menyelimuti Gautam saat mengingat bahwa orang yang datang bersama kakak iparnya tadi wajahnya sangat mirip dengan Charu. Setelah menghadapi segala macam teror, Gautam mulai mengamuk dan menyalahkan Sibi, Madu, dan Netra. Coba saja mereka tidak membuat Gautam mabuk, pasti mereka tidak akan menghadapi kecelakaan ini. Sekarang akibat kecelakaan itu, Charu harus meregang nyawa dan mereka kini malah diteror oleh arwah hantu Charu. Charu akan mendatangi mereka satu persatu untuk melakukan balas dendam. Di tengah situasi mencekam itu, mereka melihat Ibu Madu masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi, Madu tidak dapat melihat siapa-siapa di kamarnya. Madu mulai panik dan menangis ketakutan. Ketika sedang berbicara, Sibi menyadari ada hal yang aneh dari Madu, di mana dia tidak mengalami gagap ketika berbicara. Tiba-tiba saja wajah Madu berubah menjadi menyeramkan seperti dirasuki oleh sesuatu. Madu! Wait. Punal. Sibi, Netra, dan Gautam pun bingung harus melakukan apa. Lalu terdengarlah suara bayi menangis dari luar kamar Gautam. Madu yang sedang kerasukan meminta Gautam untuk mengecek keadaan kakaknya. Gautam pun segera pergi ke kamar kakaknya, namun ketika berada di lorong rumahnya, Gautam melihat Shruti sedang berdiri dengan membawa boneka bayi. Perlahan-lahan Shruti berjalan ke kamarnya.
Gautam pun mengejar kakaknya dan ketika sampai di kamar Shruti, tidak ada siapapun di sana. Kejadian itu sangat mengerikan hingga membuat Gautam ketakutan dan langsung berlari menuju kamarnya. Sementara itu di tempat lain, Madhu terlihat mengambil kantong plastik dan menutup kepalanya dengan kantong plastik tersebut. Look at me. Madhu? நான் உன் வீட்டுக்கு வந்தேன். Madhu, no! Madhu, please, Madhu, vera. Iru, நான் வரேன், coming. Madhu, please, Madhu, no! Itu semua bukanlah perbuatan Madhu, melainkan perbuatan arwah Charu yang ingin membunuh Madhu. Setelah beberapa saat, Madhu pun meninggal dunia akibat kesulitan bernafas. Melihat kematian Madhu secara langsung membuat Sibi, Netra, dan Gautam merasa sangat bersedih. Arwah Charu pastinya akan segera mendatangkan mereka yang tersisa. Setelah kematian Madhu, kini giliran Sibi yang diincar oleh arwah Charu. Arwah Charu sengaja berpura-pura menjadi Madhu lalu meminta Sibi untuk segera datang ke rumahnya. Sibi yang saat ini pikirannya sedang kacau langsung bergegas pergi ke rumah Madhu. Netra dan Gautam sudah berusaha untuk menghentikan Sibi, namun sayangnya Sibi ditabrak oleh mobil yang melintas hingga pada akhirnya Sibi pun meninggal. Kini hanya Netra dan Gautam saja yang masih tersisa. Sebelum hal yang buruk terjadi pada mereka, Gautam memberanikan diri untuk melamar Netra. Sebenarnya dirinya ingin melamar Netra sambil mengadakan pesta kecil-kecilan. Namun apalah daya, Gautam tidak tahu apakah setelah hari ini masih ada kesempatan untuk melamar Netra, mengingat nyawa mereka sedang terancam oleh arwah Charu. Belum sempat menjawab lamaran Gautam, Netra malah diteror oleh arwah Charu. Netra segera bersembunyi di kamarnya, namun sayang, arwah Charu telah mengetahui tempat persembunyian Netra. Arwah Charu pun mulai mendekat ke arah Netra. Tak ingin Netra dibunuh oleh arwah Charu, Gautam pun meminta arwah Charu untuk mencarinya saja. Seketika arwah Charu langsung menghilang dari hadapan Netra. Kesempatan itu langsung digunakan oleh Netra untuk kabur dari dalam rumahnya. Sementara itu arwah Charu mulai mendatangi Gautam dan langsung membunuhnya di tempat. Netra pun segera masuk ke dalam mobil. Sayangnya mobil Netra tidak bisa dinyalakan dan tiba-tiba saja Netra malah terkunci di dalam mobilnya. Dari belakang Netra, arwah Charu muncul dan langsung membunuh Netra. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan jagat dunia maya yang digemparkan dengan film horor berjudul Pesan Terakhir Charu. Film tersebut berhasil viral di kalangan banyak orang karena terlihat sangat nyata dan menyeramkan. Ternyata kejadian yang dialami Gautam, Netra, Sibi, dan Madhu hanyalah sebuah film yang dibuat oleh Gautam itu sendiri. Karena keviralannya, Gautam, Sibi, Madhu, dan Netra sampai diundang ke sebuah wawancara. Dalam wawancara itu, Gautam menceritakan awal mula pembuatan film tersebut. Di awal cerita, kita melihat Gautam dan Netra yang telah menyiapkan naskah film dengan tema tabrak lari. Namun sangat disayangkan rumah produksi film tidak menerima naskah mereka. Setelah itu, Gautam, Netra, Sibi, dan Madhu pergi ke sebuah restoran bernama Pondi. Sepulang dari restoran itulah mereka melihat secara langsung kecelakaan yang menimpa seorang wanita bernama Charu. Sampai saat ini pelaku penabrakan Charu masih belum ditemukan. Dari kecelakaan tersebut, muncullah sebuah ide di mana Gautam ingin membuat film tentang Gautam dan ketiga temannya yang menjadi pelaku penabrakan Charu, dan mereka pun diteror oleh arwah Charu. Mereka pun mulai memproduksi film itu sendiri dengan dana yang terbatas. Akhirnya dalam kurun waktu 6 hari, mereka pun berhasil menciptakan sebuah film yang menarik tapi dengan budget yang terbatas. Film tersebut langsung viral di dunia maya. Berkat viralnya film tersebut, Gautam pun mendulang banyak keuntungan. Rencananya setengah dari keuntungan yang mereka terima akan disumbangkan untuk biaya operasi Charu. Kemudian presenter bertanya pada mereka, apakah mereka sempat bertemu dengan Charu yang asli. Meskipun hanya melihat dari kaca saja, Gautam dan timnya sudah pergi mengunjungi Charu beberapa hari yang lalu. Gautam berharap jika kondisi Charu sudah membaik, mereka akan kembali mengunjungi Charu. Kemudian presenter pun memberitahu mereka bahwa Charu sudah meninggal dunia tadi malam. Seketika wajah mereka terlihat sangat terkejut. Keesokan harinya, Gautam mengadakan live streaming di akun media sosialnya. Setelah kesuksesan filmnya, nama Gautam pun mulai terkenal. Seperti live streaming pada umumnya, Gautam berinteraksi dengan para penonton live streamingnya.
Dalam beberapa komen, terlihatlah komentar Madhu dan Netra yang meminta Gautam untuk segera pergi dari rumah karena arwah Charu sedang mengincar nyawa Gautam. Gautam pun tidak menggubris komen Madhu dan Netra, dirinya malah membaca komen yang tidak penting. Tak berselang lama, bel pintu rumah Gautam pun berbunyi. Ternyata yang datang adalah seorang kurir pengantar makanan yang ingin mengantarkan makanan atas nama Charu. Seketika wajah Gautam pun berubah menjadi ketakutan. Masih dalam posisi live streaming, Gautam mendengar suara tangisan dari salah satu kamarnya. Gautam pun segera mengeceknya dan ternyata itu adalah arwah Charu yang datang untuk melakukan balas dendam pada Gautam. Dalam sekejap mata, live streaming itu berhenti dan Gautam pun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu apa alasan arwah Charu membunuh Gautam? Ternyata orang yang telah menabrak Charu adalah Gautam itu sendiri. Gautam dan teman-temannya sengaja membuat film dengan menggunakan kecelakaan itu agar para polisi tidak mengincarnya. Tak hanya itu saja, Gautam mengeluarkan banyak uang untuk memanipulasi CCTV dan menghilangkan bukti di TKP sehingga para polisi tidak bisa melacak dan menangkapnya. Kini setelah kematian Charu, arwah Charu langsung melakukan balas dendam dengan membunuh Gautam. Selanjutnya arwah Charu pasti akan membunuh Sibi, Madhu, dan Netra. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.